Lagi nyari mobil yang kalau diajak nanjak nggak ngos-ngosan, tapi bensinnya seirit LCGC. Maunya harga 400 jutaan kecil, tapi fiturnya bejibun. Ada panoramic sunroof segede gaban, dan kalau parkir di samping tetangga, bodinya kelihatan kokoh banget layaknya tank. Masuk akal nggak permintaan kayak gitu? Jawabannya ada di belakang kami. Ini dia GWM Haval Jolion Hybrid. Halo semua, selamat datang di channel All Blades. Hari ini kita bakal bahas mobil yang bikin pusing petinggi-petinggi brand Jepang di Indonesia. Serius deh, bayangin aja, ini mobil hybrid yang artinya irit parah, tapi harganya ditaruh di angka 400 jutaan awal. Di saat rival-rivalnya di harga segini cuma kasih mesin bensin biasa, atau kalau mau hybrid dapatnya mobil yang kekecilan, Haval Jolion ini out of the box banget. GWM ini kayaknya pengen ngerusak harga pasar, tapi ya buat kita sebagai konsumen, ini sih berita bagus banget. Oke, ayo kita mulai dari eksteriornya. Pertama kali lihat muka Haval Jolion ini, kesan pertamanya adalah mewah. GWM gak nanggung-nanggung kasih treatment chrome di sini. Dibandingkan varian Ultra yang sempat kita lihat sebelumnya, versi CKD Indonesia ini tampilannya sedikit lebih sopan tapi tetap berwibawa. Kalau kalian suka mobil yang kelihatan mahal dan hadir di jalan raya, look depan mobil ini bakal langsung bikin jatuh cinta. Dia nggak sporty yang agresif banget, tapi lebih ke arah elegan dan gagah. GWM kasih grill heksagonal yang ukurannya cukup dominan di depan. Isinya adalah palang-palang horizontal berlapis krom yang rapat. Di tengahnya ada logo Haval yang cukup besar, menegaskan identitasnya. Grill model begini nih yang bikin ilusi visual seolah mobil ini lebih lebar dari aslinya. Dan yang menarik, GWM berhasil ngepasin porsi kromnya, jadi nggak kelihatan norak, malah classy. Turun ke area bumper. Nah, di sini ceritanya agak beda dari versi luar. GWM Indonesia memilih bumper yang lebih kalem. Kalau di Thailand ada aksen sporty kayak sirip-sirip vertikal di ujung bumper bawah, di versi kita ini lebih clean. Ada lip bumper depan berwarna hitam dan sedikit aksen silver di tengah yang berfungsi sebagai skid plate bohongan, biar kesan SUV-nya dapat. Di ujung kiri kanan bumper bawah ada intake udara kecil, tapi jangan tertipu, itu cuma pajangan alias tertutup rapat. Lanjut ke mata si Jolion. Ini salah satu bagian favorit saya. Lampu utamanya sudah full LED reflector type, tapi yang jadi bintang utamanya adalah DRL-nya. Dia punya DRL yang ngalir dari atas, lalu turun ke bawah dalam 3 garis vertikal besar. GWM menyebutnya T-shaped, tapi kalau kata saya sih, ini mirip taring vampire. DRL-nya ini juga berfungsi sebagai lampu sein LED yang sequential alias mengalir. Nice touch banget buat mobil di kelas ini. Selain keren, lampu depannya ini juga pintar. Dia sudah punya fitur auto headlight dan follow me home. Pancaran cahayanya saat malam hari cukup terang dan fokus, memberikan rasa aman kalau kalian sering lewat jalan yang minim penerangan. GWM gak main-main kalau soal visibilitas. Sekarang kita geser ke samping. Kalau dilihat dari siluet bodinya, Jolion ini proporsional banget. Dia SUV, tapi nggak kaku. Garis bodinya kerasa luas dari depan ke belakang. Yang bikin dia kelihatan layaknya tank sesuai judul intro adalah area pilar C-nya yang cukup tebal dan fender yang agak kembung, memberikan kesan mobil ini kekar dan punya tulang yang kuat. Oh ya, perlu dicatat, Haval Jolion ini wheelbase-nya 2700 mm. Itu angka yang panjang buat kelas compact SUV. Itu setara sama Wuling Almas, padahal Jolion ini lebih pendek secara overall length. Apa artinya buat kalian? Wheelbase panjang biasanya berbanding lurus sama kabin yang lega. Nanti kita buktikan di dalam. Mari kita lihat sepatunya. Di versi CKD ini, Jolion Ultra HEV pakai velg ring 18 inci. Desainnya palang ganda dengan finish two-tone, hitam glossy dan polish metal. Desainnya oke, kelihatan modern dan cocok sama karakter mobilnya.
Untuk bannya, dia pakai Kumho Solus HS63 ukuran 225/55 ring 18. Ban yang cukup aman buat kenyamanan tapi tetap grip. Detail di samping juga nggak kalah ramai. Di pintu depan ada badge kecil bertuliskan HEV, penanda kalau ini mobil hibrida. Handle pintunya model tarik yang sewarna bodi. Di sepanjang bawah jendela, ada window trim berlapis krom yang nyambung sampai pilar C, memberikan aksen kemewahan yang konsisten. Kaca spionnya sudah dilengkapi lampu sen LED dan kamera di bagian bawah untuk fitur kamera 360-nya. Di atap, Anda bisa lihat ada roof rail berwarna silver yang fungsional, bisa dipakai buat pasang roof box kalau butuh bagasi ekstra. Dan tentu saja, yang paling dinanti, panoramic sunroof yang sangat besar. Ini kaca atapnya luas banget, dari depan sampai ke area penumpang belakang, bikin kabin terasa terang dan luas. Mewah sih ini. Akhirnya sampai di buritan. Bagian belakang Haval Jolion ini didominasi oleh lampu belakang yang besar dan tulisan Haval yang super bold di tengah bagasi. Desain belakangnya kerasa lebih padat dan berisi. Hate it or love it, tulisan Haval segede gaban itu bikin orang di belakang kalian tahu kalau kalian nggak pakai mobil sembarangan. Lampu belakangnya ini unik banget. Bentuknya kayak huruf L terbalik atau kapak yang menjorok ke pintu bagasi. Sudah full LED juga. Yang seru adalah ketika lampu remnya menyala. Bentuknya itu sangat khas dan recognizable. Lampu mundurnya juga LED, jadi terangnya maksimal saat parkir malam. Di area bumper belakang, GWM memberikan treatment ala diffuser di bagian bawah dengan warna silver dan aksen palang-palang kecil. Ini bikin bokong Jolion kelihatan lebih sporty. Knalpotnya sembunyi rapi di bawah bumper kanan, jadi nggak ada tuh knalpot bohongan di mobil ini. Bersih dan sleek. Pintu bagasinya sudah power tailgate dengan fitur kick sensor. Tinggal tendang-tendang dikit di bawah bumper tengah, bagasi bakal terbuka. Kapasitas bagasinya sekitar 430 liter. Cukup luas buat bawa barang belanjaan bulanan atau koper buat liburan. Ada tonneau cover juga buat nutup barang biar nggak kelihatan dari luar. Oke, kita masuk ke dalam. Begitu duduk, kesan pertamanya adalah wih, mewah. GWM nggak pelit kasih material. Dashboardnya didominasi material soft touch di bagian atas dan tengah dengan aksen jahitan asli. Ada panel berwarna champagne gold atau silver di tengah dashboard yang nyambung sampai ke door trim, bikin kabin terasa modern dan upmarket. Desain dashboardnya driver oriented dan sangat minimalis. Tombol fisiknya dikit banget, hampir semua kontrol AC dan setting mobil dipindah ke layar utama. Nah, buat kalian yang masih suka tombol AC putar, mungkin butuh adaptasi nih. Overall look-nya clean dan futuristik. Layar infotainment-nya ini ukurannya raksasa buat kelas ini, 12,3 inci. Layarnya jernih, responsif, dan user interface-nya modern. Sudah support Apple CarPlay dan Android Auto, belum wireless kayaknya. Resolusinya tajam dan di sini kita bisa ngatur banyak hal, mulai dari sound system, ambient light, sampai fitur ADAS-nya. Di depan setirnya ada layar TFT digital 7 inci yang bertindak sebagai speedometer dan multi-information display. Tampilannya futuristik dan readable. Dia bisa nampilin informasi konsumsi bensin, tekanan ban, status sistem hybrid, sampai ilustrasi fitur ADAS yang lagi aktif. Sekarang kita bahas konsol tengahnya yang menurut saya ini bagian paling tacky. Transmisinya bukan model tuas biasa, tapi pakai rotary gear selector. Bentuknya tombol putar dengan finishing glass look yang kalau kena lampu ambien jadi cakep banget. Di sekitarnya ada tombol electronic parking brake, auto hold, dan drive mode. Di bawah dashboard ada area wireless charging buat handphone kalian. Di belakang rotary shifter ada dual cup holder yang ukurannya pas. Dan yang seru, di bawah konsol tengah ini ada ruang penyimpanan besar tersembunyi, ala-ala voting konsol, di mana kalian bisa taruh tas kecil atau pouch. Joknya dibalut material synthetic leather yang rasanya soft banget di kulit. Desain jok depannya agak semi-bucket, memeluk badan dengan baik. Pengaturan jok driver sudah elektrik 6 arah. Jok belakangnya juga empuk dan nyaman. Jahitan joknya ini rapi dan presisi. GWM bener-bener jaga quality controlnya. Mantap! Nah, ini dia menu utamanya, fitur keselamatan. Jolion HEV ini sadis kalau soal ini.
Dia dibekali Advanced Driver Assistance Systems yang luar biasa lengkap. Ada 6 airbags, ABS, EBD, BA, Electronic Stability Control, dan Traction Control itu standar. Tapi yang canggih itu ya, ADAS-nya. ADAS-nya mencakup Adaptive Cruise Control with Traffic Jam Assist yang bisa bikin mobil ini ngerem dan gas sendiri di kemacetan tol. Lalu ada Lane Keeping Assist, Lane Departure Warning, Front Collision Warning dengan Automatic Emergency Braking, Blind Spot Monitoring, dan Rear Cross Traffic Alert. GWM kayaknya pengen memastikan kalian selamat di jalan. Dan ada satu fitur ajaib yang jarang ada di kelasnya, Auto Reversing Assistance. Mobil ini bisa mengingat rute perjalanan maju kalian sampai 50 meter terakhir. Kalau kalian masuk ke gang buntu yang sempit, tinggal aktifin fitur ini. Dan mobil bakal mundur sendiri persis mengikuti jalur kalian masuk tadi. Setir bakal muter sendiri. Fitur nyeleneh tapi useful banget. Kamera 360-nya juga luar biasa jernih. Dia punya tampilan 3D yang bisa kalian putar-putar buat ngeliat sekeliling mobil. Ada dynamic guideline juga yang ngebantu banget saat parkir. GWM memberikan visibilitas total di mobil ini. Sekarang kita bahas jantung pacunya. Di bawah kap mesin ada mesin 1,5 liter 4 silinder turbocharged yang dipadukan dengan motor listrik yang canggih. GWM pakai teknologi Dedicated Hybrid Transmission atau DHT. Ini bukan transmisi CVT atau matic biasa. DHT ini mengatur perpindahan antara mesin bensin dan motor listrik dengan sangat halus dan efisien. Total tenaga gabungannya mencapai 187 horsepower dan torsi maksimal 375 Nm. Torsinya ini gila sih, lebih gede dari Fortuner atau Pajero Sport. Di jalan, tenaga mobil ini instan. Mau nyalip di tol, injek gas sedikit, mobil langsung melesat tanpa drama. Akselerasinya kerasa padat dan gak habis-habis. Dengan tenaga segede itu, irit nggak? Jawabannya, irit banget. Di jalur kombinasi kota dan tol, Jolion HFE ini gampang banget ngeraih angka 20 km per liter. Bahkan di kemacetan parah yang bikin mobil bensin biasa boncos, Jolion tetap irit karena dia lebih sering pakai motor listriknya. Suspensinya, depan pakai MacPherson strut, belakang torsion beam. Settingnya kerasa pas, dia nggak terlalu empuk yang bikin limbung, tapi juga nggak terlalu keras sampai bikin sakit punggung. Buat melibas jalanan Jakarta yang estetik, mobil ini nyaman. Handlingnya cukup presisi, tapi jangan harap feedback ala sedan sport ya. Ini SUV keluarga. Sampailah kita pada poin paling gong, harga. GWM merakit mobil ini secara lokal di Indonesia dan itu sukses bikin harganya turun drastis. GWM hafal Jolion HFE di Indonesia dibanderol mulai dari 405 juta rupiah untuk varian standar dan sekitar 418 juta rupiah untuk varian ultra. Ini harga yang sangat-sangat kompetitif buat sebuah mobil hybrid dengan fitur segudang. Harga segini dia head-to-head sama siapa? Ada Toyota Yaris Cross HFE, Honda HR-V, dan Wuling Almas Hybrid. Jolion HFE menawarkan torsi paling besar dan fitur paling royal di kelas harga ini. Ini benar-benar jadi alternatif yang menggoda banget buat kalian yang pengen beralih ke mobil listrik tapi masih takut range anxiety. Jadi menurut kami GWM berhasil ngebuktiin kalau mereka nggak main-main masuk pasar Indonesia. Jolion HFE ini paket lengkap. Tampilan mewah dan gagah layaknya tank, performa buas dengan torsi 375 Nm, konsumsi BBM irit parah, fitur keselamatan aktif super lengkap, dan didukung panoramic sunroof yang bikin nyaman. Dengan harga 400 jutaan awal, GWM hafal Jolion Hybrid ini bukan cuma sekedar pilihan alternatif di kelas compact SUV. Ini adalah pilihan utama yang kalau Anda abaikan, Anda mungkin bakal nyesel 7 turunan setelah cobain mobil rivalnya yang ternyata fiturnya sunat-sunatan. Ini mobil yang bikin standar di kelasnya jadi naik drastis. Kalau merek sebelah masih overpriced, mending langsung ke dealer GWM sekarang.